teman-teman, menurut Anda nih ya, menurut lu yang nonton video ini, wajib pajak itu berwenang atau tidak berwenang sih merekam audiovisual atas kasus perpajakan pribadi dia? Oke? Seorang wajib pajak teman-teman ya, bolehkah atau berwenangkah atau tidak berwenang untuk membuat rekaman audiovisual atas kasus perpajakan diri dia sendiri? Oke? Nah, ini ada video menarik dari Pak Ray ya, dari P5i ya teman-teman ya. Nah, langsung gua sharing aja supaya teman-teman tahu, bagaimana sih pendapat dari ahli hukum dari Pak Ray ya? Teman-teman silakan berkomentar ya kalau lu punya komentar yang berbeda ya. Oke, langsung kita nonton teman-teman supaya lu tahu ya bagaimana pendapatnya ahli hukum dari Pak Ray. Dia mengatakan bahwa WP itu berwenang merekam audiovisual sesuai ketentuan pasal 34 junto pasal 41 Undang-Undang KUP. Bagaimana bunyinya? Nanti kita nonton. Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5i, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami ingin berbagi kepada rekan-rekan sehubungan dengan adanya peliputan berita yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan peliputan elektronik yang dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya di salah satu KPP Pratama di Jakarta. Dan oleh karena itu, karena kami belum sempat memberikan tanggapan atas rilis berita yang disampaikan oleh salah satu praktisi pajak di Indonesia, maka kami perlu menyampaikan tanggapan kami atas rilis yang disampaikan oleh iNews Bogor yang narasumbernya adalah merupakan salah seorang praktisi yang kebetulan kami juga kenal yang bersangkutan. Namun pada kesempatan hari ini, Ini iNews. Ini iNews yang kalau nggak salah bulan Oktober atau November 2023 kemarin yang kasusnya gua nih teman-teman ya. Yang gara-gara gua ribut di KPP Taman Sari, kemudian iNews terbitin tuh video, terbitin berita ini. Berita ini gara-gara ada satu orang ahli mengatakan, "Oh, lu nggak boleh merekam," gitu ya, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan gua nggak salah ya, nanti kita nonton deh. Ya ini iNews nih, waktu itu dia mengkomentari peristiwa gua itu ya, dan gua sudah mengomentari balik di video, kalau nggak salah di YouTube gua, dan gue tantang dia, "Silakan kita berdebat," gue bilang ya, "silakan si bapak ini berdebat dengan gua kalau mau," gitu, tetapi menghilang orang entah ke mana. kami akan memberikan tanggapan dari perspektif alasan hukum yang nantinya akan dikuatkan dengan dasar hukum. Jadi kami tidak akan masuk ke dalam perspektif personal, tapi kami akan masuk kepada perspektif legal formal, dan oleh karena itu Ya, teman-teman ya, jadi kita ini negara jangan diobok-obok, dihancur leburkan dengan perspektif personal. Jangan gara-gara lu benci atau suka sama seseorang, maka lu mengobak-obak hukum gitu ya. Jangan teman-teman ya. Kita ini adalah negara Indonesia, negara hukum, negara yuridis normatif. Artinya yuridis, artinya semua yang berhubungan dengan hukum haruslah diselesaikan dengan cara hukum yang tertulis, bukan pakai persepsi bapak lu, bukan pakai persepsi bapak gua, enggak ya. Tetapi pakai yuridis normatif, artinya apa yang tertulis di dalam hukum itulah yang kita pakai teman-teman ya, legal, formal, yuridis, normatif. kami akan lebih dalam lagi masuk kepada rasio legis dari pemahaman mengenai peliputan elektronik dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, atau mungkin dalam pemeriksaan quality assurance, atau mungkin dalam pembahasan penelitian keberatan, dan juga upaya-upaya administratif yang lain yang tentunya kami akan singgung nantinya. Pada kesempatan hari ini kami hanya akan fokus kepada rilis berita dari iNews Bogor yang kebetulan juga sudah cukup lama, tapi belum sempat kami berikan tanggapan karena kesibukan satu dan lain hal. Rekan-rekan, ada rilis yang diterbitkan oleh iNews Bogor tanggal 20 Oktober 2023 yang berjudul "Bolehkah?" Iya, 20 Oktober 2023. Jadi gua kan kasus di KPP Taman Sari itu tanggal 11 Oktober dan 24 Oktober kalau nggak salah. Nah, orang ini nih mengomentari di iNews Bogor nih, gue ingat waktu itu dirame-ramein dan gue sempat juga membuat video untuk menanggapi ini kalau nggak salah dan gue tantang dia, "Kalau mau kita berdebat terbuka yuk," tetapi menghilang orang entah ke mana. live streaming medsos saat "Bolehkah live streaming medsos saat pemeriksaan pajak?" Ini penjelasan pakar, pakar dari Hong Kong loh. Siapa sih pakarnya? pemeriksaan pajak. Ini penjelasan Bercanda ya, guys? pakar. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, nanti rekan-rekan bisa lihat juga tampilan daripada rilis medianya. Disebutkan di sini mengenai pendapat seorang yang menurut jurnalis adalah pakar di bidang perpajakan. Namun setelah kami teliti, yang memberikan pendapat ini adalah rekan kami, Saudara Sultan RH Manurung. Kebetulan juga beliau adalah salah satu
selaku anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia bersama-sama dengan Jadi dia anggota dari AKPI ya, AKPI Indonesia. Jadi sampai hari ini teman-teman ya, sampai hari ini tuh nggak pernah ada rilis resmi dari DJP, ya kan? DJP itu hanya main di belakang meja dengan makanya belakang meja, di belakang layar dengan cara dia bikin pengumuman-pengumuman yang aneh-aneh itu yang kayak gini nih, yang melarang orang merekam gitu, tetapi tidak pernah ada rilis resmi dari DJP ya. Pengumuman tidak ada, SE tidak ada, PMK tidak ada, undang-undang tidak ada. Tidak ada satu rilis hukum secara resmi yang dilakukan oleh DJP dalam rangka untuk membenarkan tindakan mereka yang melarang kita untuk melakukan perekaman. Tetapi dia pakai pakai jurus-jurus yang aneh-aneh seperti ini nih, pakai orang lain lah, pakai anggota IKPI lah, IKPPI lah dan sebagainya gitu. kami yang juga merupakan anggota, dan oleh karena itu Oh, dia kami anggota akan juga? memberikan pendapat Oh, kami Pak Ray sebagai anggota juga? berikut. Di dalam tulisannya, rilis ini menyampaikan pendapat praktisi perpajakan Sultan RH Manurung yang pada pokoknya menegaskan seseorang yang sedang mengakses layanan pemeriksaan pajak tidak boleh melakukan siaran langsung atau live streaming melalui media sosial dengan alasan apapun. Jadi Oke, kita ulang. Jadi, iNews Bogor mengatakan seperti ini ya, Bapak RH Manurung ya, Pak Sultan RH Manurung. By the way, Pak Sultan, kalau nonton video ini ya, datang dong ke podcast gua, kita bahas bersama-sama, Pak, biar kita bisa podcast-kan, kita bahas sama-sama, kita berdebat secara hukum gitu, Pak, ya. Jangan pakai perdebatan secara, persepsi pribadi, tetapi pakai hukum, undang-undangnya bagaimana ya. Lu mengatakan bahwa seorang yang sedang mengakses layanan pemeriksaan pajak tidak boleh secara langsung atau live streaming melalui media sosial dengan alasan apapun. Pertanyaan gua, undang-undang apa yang lu pakai? Gitu kan. Undang-undangnya nggak jelas nih yang dipakai yang mana gitu ya, supaya masyarakat nggak sampai dibodoh-bodohin, ya gitu ya Pak Sultan. Coba deh Pak Sultan kalau memang, mau kontak ke gua Pak, kita podcast sama-sama Pak, biar diluruskan Pak, bagaimana sih maksud Bapak ini, undang-undang apa Bapak pakai gitu ya. langsung atau live streaming melalui media sosial dengan alasan apapun. Jadi rekan-rekan, kalau kita baca paragraf pertama, narasi yang ditulis oleh jurnalis ini menggunakan terminologi mengakses. Frase mengaksesnya kurang tepat menurut kami kalau dikaitkan dengan perkara yang sempat heboh atau viral di KPP Pratama Taman Sari. Iya, kasus Karena gua itu. yang bersangkutan sebagai kuasa itu bukan dalam rangka mengakses, tapi dalam rangka menghadiri pembahasan akhir. Yang menjadi pertanyaan, Ya betul teman-teman ya. Jadi kasus gua ini sudah jelas kasus gua ya. Kasus gua ribut dengan KPP Taman Sari, bukannya gua sedang mengakses data pemeriksaan pajak, bukan. Gua bukan orang yang iseng-iseng datang ke kantor pajak untuk mengakses data pemeriksaan pajak, bukan. Gua ini kuasa wajib pajak. Gua mewakili wajib pajak dan gua membawa nama wajib pajak. Suara gua adalah suara wajib pajak. Tindakan gua adalah tindakan wajib pajak, teman-teman ya. Jadi gua bukan orang luar yang sedang berusaha mengakses pemeriksaan pajak, bukan. Gua datang karena diundang. Teman-teman ya, gua datang karena diundang atas surat undangan resmi dari pemeriksaan pajak, gitu teman-teman ya. Jadi bukan orang iseng-iseng mau akses, enggak, kita datang karena diundang. Kalau lu nggak undang gua, sorry gua nggak mau datang, ngapain? Gua nggak ada urusan sama lu, gitu teman-teman ya. Sorry teman-teman ya, jangan GR. Kita nggak bakal datang ke KPP kalau nggak dikirimin surat. Kita diundang atau dipanggil istilahnya, datang ke KPP karena itu perintah undang-undang. Karena undang-undang memerintahkan dia untuk bikin surat, kita terima suratnya, kita datang gitu teman-teman ya. Kita ini mematuhi undang-undang. adalah apakah wajib pajak atau kuasanya dilarang untuk melakukan peliputan elektronik baik secara langsung atau live maupun tidak langsung atau tidak live. Apakah dasar hukumnya? Kalau memang Nah, jadi gini teman-teman ya, waktu itu belum ada ribut-ribut mengenai live nggak boleh live atau mengenai rekaman nggak boleh merekam. Waktu itu belum ada ribut-ribut mengenai itu. Ribut-ribut mengenai live atau tidak live, mengenai rekam atau tidak merekam itu baru dimulai sekitar tanggal 17 Oktober setelah ada terbit satu 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 nota dinas dari Dwi Astuti itu yang nggak jelas itu. Nah, diterbitkan nota dinas itu yang dipakai menjadi dasar untuk dibikinlah yang namanya pengumuman-pengumuman yang dilarang merekam itu. Nah, waktu video ini dibikin untuk menanggapi si iNews itu, nah waktu iNews itu masih belum rame mengenai larangan merekam. Itu baru satu-satunya tuh kasus gue itu ya. Nah, jadi mungkin si Pak Sultan ini masih kebawa hype-nya waktu itu. Sekarang sih sudah semua ya. Sekarang tuh di semua KPP, semua Kanwil
ada larangan merekam, tetapi tidak ada dasar hukumnya. WP atau kuasanya dilarang untuk melakukan peliputan elektronik langsung, live maupun tidak langsung. Nah, kalau kita ingin menjawab pertanyaan tersebut, tentu untuk memberikan kepastian, kita harus merujuk kepada dasar hukum yang ada. Dasar hukum yang ada tentunya merujuk kepada hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, khususnya Ini Undang-Undang KUP ya, pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. yang diatur di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, kita akan lihat sama-sama rekan-rekan apa yang disampaikan oleh dasar hukum yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kami akan bacakan. Pasal 34 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Jadi ini teman-teman ya, ini adalah, eee, peraturan yang selalu digembar-gemborkan oleh si oknum, teman-teman ya, oknum pejabat pajak yang error, yang selalu tidak mau transparan, yang tidak bersedia terbuka apa adanya, yang mau ditutup-tutupi terus. Dia maunya tertutup, kita maunya terbuka, dia mau tertutup. Tetapi dia tidak bisa memberikan dasar hukum kan, tetapi dia punya ini nih, punya tameng ini nih, yaitu Undang-Undang KUP pasal 34 ayat 1. Dia selalu mengatakan undang-undang ini sebagai dasar untuk dia melarang kita merekam. Padahal tidak ada larangan merekam di sini, oke? Mari kita baca teman-teman ya, supaya supaya lu nggak jadi orang bodoh teman-teman ya. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau kita membaca narasi daripada norma pasal 34 ayat 1, jelas norma ini hanya mengatur mengenai kegiatan yang dilarang atau tidak dilarang bagi setiap pejabat. Betul teman-teman ya, jadi undang-undang KUP pasal 34 tadi itu berlakunya bagi petugas pajak, bukan bagi kita wajib pajak ya. Kenapa kita yang dikenain pasal itu? Enggak, pasal itu dikenakan kepada si petugas pajak, bukan kepada kami, bukan kepada kita wajib pajak, teman-teman ya. Itu undang-undang mengatur mengenai boleh dan nggak boleh kepada si petugas pajak, bukan kepada kami. Tinggal dibaca lagi teman-teman undang-undangnya supaya nggak salah. Pertanyaan berikutnya, apakah tim pemeriksa pajak adalah pejabat? Tentu jawabannya iya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi rumusan norma pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP adalah rumusan norma yang hanya diperuntukkan secara eksklusif untuk pejabat pajak, termasuk tim pemeriksa pajak, dan tidak diberlakukan atau diterapkan atau tidak berlaku bagi wajib pajak atau kuasanya. Jadi unsur yang pertama dalam rumusan norma pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP adalah setiap pejabat. Nah, oleh karena itu WP Gitu gitu teman-teman ya, cara membaca undang-undang tuh begitu teman-teman ya. Ada unsur-unsurnya. Di situ sudah dijelaskan di awal, setiap pejabat. Di situ dituliskan setiap pejabat, artinya pejabat, bukan wajib pajak, bukan orang lain ya, setiap pejabat dilarang. Oke? Jadi unsurnya harus jelas teman-teman ya. Sudah jelas kok di undang-undang itu. Unsurnya itu setiap pejabat, bukan kita. Jadi nggak perlu kita yang dilarang-larang, unsurnya kepada setiap pejabat. Gitu teman-teman ya. Aduh susah benar deh orang si oknum itu ya, nggak ngerti dan hukum tuh kuasanya orang-orang. bukan pejabat, dan oleh karena itu WP atau kuasanya boleh melakukan peliputan elektronik langsung live maupun tidak langsung kalau dianggap peliputan itu merupakan cara tanda petik untuk membocorkan data atau informasi yang dimiliki oleh WP atau kuasanya. Kemudian unsur yang kedua adalah memberitahukan kepada pihak lain. Nah, jadi yang memberitahukan itu adalah harus setiap pejabat dan diberitahukan kepada pihak lain. Sehingga dengan demikian, kalau WP yang memberitahukan kepada pihak lain tidak termasuk di dalam rumusan norma pasal 34 ayat 1. Gitu teman-teman ya, jadi sudah jelas ya, di pasal 34 ayat 1 itu, unsur pertama adalah setiap pejabat, unsur kedua adalah membocorkan kepada pihak lain. Jadi kalau pejabat membocorkan kepada pihak lain, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita wajib pajak yang membocorkan, menjadi boleh. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan unsur ini. Unsur normanya itu tidak dimaksudkan untuk para pihak atau untuk para si wajib pajak atau kuasanya, tetapi dimaksudkan untuk para pejabat, setiap pejabat. Itu normanya tertulis dengan jelas di dalam undang-undang dan tidak dapat ditafsirkan berbeda-beda.
gitu ya. Tetapi si oknumnya mentafsirkan suka-suka dia aja menafsirkan. Atau unsur yang berikutnya diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Jadi kalau pejabat itu diberitahukan data atau informasi oleh wajib pajak, memang dilarang untuk diberitahukan oleh tim pemeriksa kepada pihak lain. Tapi unsur ini tidak melarang wajib pajak atau kuasanya untuk memberitahukan data atau informasi yang dimiliki kepada pihak lain. Iya, itu contoh teman-teman, contohnya nih ya, contoh nih, gua kasih tahu kepada si pemeriksa pajak, gua ini wajib pajak ya atau kuasa. Gua kasih tahu, "Pak, barang ini tuh yang kami bikin. Barang ini kami bikin campuran itu barangnya ini, aluminium sekian persen, plastik sekian persen." Berarti kan ini kan rahasia perusahaan kami kan, data wajib pajak yang diberitahukan kepada pemeriksa pajak. Informasi ini harus dirahasiakan oleh setiap pejabat. Itulah rumusan pasal 34, ya kan? Nah, kenapa? Karena kan datanya data kami, informasi kami rahasia. Gua kasih tahu lu, pemeriksa pajak, lu simpan, tetapi lu nggak boleh kasih tahu orang lain. Tetapi kalau ini mau gua kasih tahu ke orang lain, boleh nggak? Jawabannya boleh. Kalau kami wajib pajak atau kuasa mau menginformasikan informasi ini kepada orang lain, ya boleh-boleh saja dong, masa nggak boleh? Kan ini barangnya barang gue, barang-barang kami, gitu loh. Yang tidak boleh adalah setiap pejabat, bukan kami. Jadi kalau kami melakukan perekaman, ya nggak ada masalah. Kalau kami melakukan live Instagram, nggak ada masalah. Nah, tetapi si oknum-oknum itu teman-teman, tidak mau terbuka, dia mau tertutup. Mungkin dia koruptor, kita nggak tahu teman-teman ya, tetapi yang jelas dia tidak mau transparan. Oleh karena itu, dia selalu berusaha mencari berbagai cara, sampai akhirnya melarang wajib pajak melakukan perekaman. Matilah kita kalau digituin, dia tinggal bagi-bagi duit kan di kantor KPP kan kalau gitu kan? Matilah kita dikorupsi begitu. Berikutnya adalah dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Jelas sebagai pejabat tentunya harus merahasiakan data atau informasi yang diberikan WP atau kuasanya. Namun tidak ada kewajiban bagi WP atau kuasanya untuk menyampaikan data atau informasi yang dimiliki kepada pihak manapun. Jadi rumusan norma pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP secara sederhana hanya mengatur mengenai pejabat. Dalam hal ini adalah tim pemeriksa, termasuk di dalamnya adalah kepala kantor. Dan tidak mengatur dengan tegas larangan bagi wajib pajak atau kuasanya. Nah, persoalan hukumnya adalah banyak pemeriksa pajak atau pejabat yang menafsirkan 34 ayat 1 Undang-Undang KUP mutatis mutandis berlaku juga untuk WP dan kuasa WP. Sementara rumusan normanya tidak mengatur ya mengenai larangan bagi WP atau kuasanya ya untuk menyampaikan data atau informasi yang dimilikinya sendiri. Sehingga penafsiran 34 ayat 1 itu bukan hanya berlaku bagi dirinya sendiri, tapi berlaku bagi WP atau kuasanya merupakan penafsiran yang tidak berdasarkan hukum, tapi merupakan penafsiran sepihak atau penafsiran yang tendensius yang kemudian dijadikan alasan sehingga hak wajib pajak atau kuasanya untuk mendokumentasikan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pemeriksaan QA atau mungkin pembahasan penelitian keberatan menjadi hapus atau hak WP atau kuasanya menjadi dikebiri untuk mendokumentasikan semua upaya hukum yang tersedia di dalam undang-undang atau hukum positif. Gitu teman-teman ya. Jadi, eee rumusan dalam pasal 34 itu adalah mengatur setiap pejabat bla bla bla. Tetapi menurut si oknum pejabat pajak nih, rumusan ini nggak cuma berlaku bagi kami kata dia, tetapi berlaku buat Anda wajib pajak gitu loh. Jadi wajib pajak yang dilarang merekam, wajib pajak dilarang, padahal nggak ada. Rumusan norma itu adalah untuk pejabat, bukan untuk kita. Kalau kita si wajib pajak mau membocorkan data kita ke mana-mana, ya terserah lu suka-suka kita dong, harusnya kan gitu. Itu kan menurut kita. Tetapi menurut mereka si oknum ini enggak begitu, menurutnya pasal ini juga mengatur kepada wajib pajak, padahal enggak, rumusan norma sudah tertulis dengan jelas, setiap pejabat. Jadi rumusan norma itu mengatur setiap pejabat yang harus merahasiakan. Sedangkan kita wajib pajak kalau tidak mau merahasiakan, ya nggak ada masalah. Makanya harusnya kita boleh merekam, boleh, punya kewenangan untuk melakukan peliputan elektronik, karena ini adalah data kita, kita yang mau, gitu loh. Norma 34 itu, pasal 34 tidak dimaksudkan untuk wajib pajak, tetapi untuk setiap pejabat.
Sudah tertulis dengan jelas kok di undang-undang ya. Kemudian perlu kami sampaikan juga penegasan bahwa pasal 34 ayat 1 itu hanya berlaku buat pejabat dan tidak berlaku buat WP atau kuasanya telah diatur di dalam Undang-Undang KUP yang sama, yaitu pasal 41 ayat 1 Undang-Undang KUP yang kami akan kutip bunyinya sebagai berikut. Pasal 41 ayat 1, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Oke, nah teman-teman ya, pasal 41 dijelaskan di KUP ini ya, kalau si pejabat karena kealpaannya atau sengaja atau tidak sengaja, dia tidak memenuhi pasal 34, artinya dia tidak merahasiakan, maka dia akan kena pasal pidana. Teman-teman ya, kena pasal pidana. Nah, pertanyaannya, pasal ini mengatur si pejabat atau si wajib pajak? Jawabannya adalah pejabat, teman-teman ya. Pasal 41 sudah mengatakan dengan jelas, pejabat. Yang dimaksudkan di sini adalah pejabat, bukan si wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak yang tidak merahasiakan data pribadi dia, ya terserah dia lah, suka-suka dia lah. Data-data dia kok. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya. Cuman si oknum-oknum itu, oknum pejabat pajak yang error-error itu masih berpikir seperti itu, masih memaksakan kehendak mereka supaya orang tidak boleh merekam, supaya apa? Supaya tidak transparan. Kalau nggak transparan, apakah ada korupsi atau tidak ada korupsi? Cuman dia dan Tuhan yang tahu, nggak ada yang tahu yang Ya, lain. kemudian dilanjutkan di ayat 2 itu mengenai rumusan norma sengaja. Kalau di ayat 1 kealpaan, tapi di ayat 2 adalah sengaja. Sehingga rumusan norma pasal 41 ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang Oh. menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi kalau karena kealpaan atau nggak sengaja, pidana 1 tahun, denda 25 juta. Kalau sengaja, pidananya 2 tahun, dendanya 50 juta, begitu. Oke. Jadi sudah sangat jelas rekan-rekan, pasal 34 ayat 1 itu mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila pejabat lalai merahasiakan data atau informasi WP atau kuasanya sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 dan di dalam pasal 41 ayat 2 adalah rumusan norma yang mengatur konsekuensi hukum bagi pejabat yang dengan sengaja membocorkan data atau informasi WP atau kuasanya. Sehingga rumusan norma pasal 41 ini telah dengan tegas mengatur larangan bagi pejabat saja, bukan bagi WP. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau begitu apakah WP atau kuasanya dilarang untuk melakukan peliputan langsung, live maupun tidak langsung? Tentu jawabannya tidak dilarang karena tidak ada rumusan normanya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian kalau pembahasan akhir hasil pemeriksaan QA dilakukan atau mungkin pembahasan penelitian keberatan dilakukan dengan cara mendokumentasikan atau meliput secara elektronik langsung atau live maupun tidak langsung, apakah juga dianggap sebagai bentuk di mana pejabat itu sudah membocorkan data atau informasi WP? Tentu jawabannya sangat sederhana. Ketika di dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut yang melakukan peliputan itu adalah bukan tim pemeriksa, maka tentu tidak dapat dianggap bahwa pihak yang membocorkan data atau informasi WP itu adalah tim pemeriksa. Karena yang melakukan peliputan secara elektronik, langsung live maupun tidak langsung adalah WP-nya sendiri. Jadi harus dilihat siapa pihak yang melakukan peliputan. Kalau memang Gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas nih Pak Rey sudah mengatakan dengan cukup jelas ya. Ini teman-teman bisa bisa beli buku ini ya, ada di Ortex ya, bisa beli buku ini teman-teman kalau mau. Jadi di KUP sudah tertulis dengan jelas nih ya, KUP pasal 41 nih ya. Pejabat karena kealpaannya atau karena sengaja dia membocorkan rahasia dari wajib pajak, maka kena pidana 1 tahun atau 2 tahun teman-teman ya. Nah, jadi harus dilihat siapa yang membocorkan. Kalau kita wajib pajak pakai handphone kita, kita merekam, atau pakai handphone kita, kita melakukan siaran live, maka tidak ada kesalahan dari pejabat. Pejabat kan hanya pemeriksaan pajak. Handphone punya kita, barang punya kita, pulsa punya gua, kemudian akun Instagram punya gua. Maka seharusnya gua yang membocorkan, ya. Karena gue yang membocorkan, maka tidak ada pelanggaran hukum di situ. Karena datanya data kami membocorkan, gitu loh. Sedangkan si oknum ini maunya itu ruangan harus tertutup. Itu ruangan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Kalau gitu kita korupsi aja, Bos. Bagi-bagi duit kalau gitu.
Kan nggak ada yang tahu kalau kita bagi-bagi duit kalau begitu caranya. Matilah Rafael Alun Reborn kalau begitu mah. Memang yang melakukan peliputan itu adalah tim pemeriksa, maka tim pemeriksalah yang harus bertanggung jawab ya, karena yang bersangkutanlah yang kemudian meliput secara audiovisual. Dan kalau kemudian itu disiarkan secara langsung atau live atau mungkin dibocorkan dalam bentuk cara apapun, sepanjang bisa dibuktikan bahwa yang membocorkan adalah tim pemeriksa, maka tim pemeriksa mempunyai konsekuensi akibat hukum yang diatur dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP. Tapi sepanjang bisa dibuktikan bahwa yang membocorkan itu adalah WP atau kuasanya, maka tidak ada rumusan norma yang melarang itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kuasa juga dapat menyampaikan data atau informasi WP itu secara langsung atau live atau tidak langsung? Tentu jawabannya dapat sepanjang diberikan kuasa oleh wajib pajak yang bersangkutan. Bagaimana cara membuktikannya? Tentu harus dituangkan secara tegas dan jelas di dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian tidak ada perdebatan apakah WP itu mengizinkan apa tidak. Sepanjang tidak ada surat kuasanya, tentu hal itu tidak dimaknai sebagai bentuk izin. Sebaliknya, ketika sudah diberikan surat kuasa, maka itu merupakan bentuk daripada pelimpahan kewenangan daripada wajib pajak kepada kuasanya, termasuk tetapi tidak batas untuk menyampaikan data atau informasi yang dimiliki oleh WP. Jadi sangat jelas sekali bahwa dasar hukumnya tidak melarang WP atau kuasanya untuk meliput secara langsung, live maupun tidak langsung ya. Dan kalau kita pahami secara bersama-sama, liputan live itu adalah liputan elektronik. Liputan tidak live juga merupakan liputan elektronik. Jadi menurut kami, apakah pembahasan akhir hasil pemeriksaan QA atau pembahasan penelitian keberatan yang diliput secara elektronik, langsung live maupun tidak langsung, tetap dapat diizinkan dan tidak dilarang oleh hukum positif manapun di bidang perpajakan, khususnya Undang-Undang KUP. Kemudian kita lanjutkan pendapat dari rekan kami, Saudara Sultan Manurung. Kembali Dalam Pak Sultan. paragraf berikutnya yang bersangkutan mengatakan pernyataan ini merespon aksi seorang YouTuber yang viral karena melakukan live streaming saat ingin menjalani pemeriksaan pajak di sebuah kantor pemeriksaan pajak di kawasan. Nah, ini nih ya, mohon maaf nih Bapak iNews ini, yang punya iNews, tolong dong, lu sebutin aja YouTuber siapa, Fungsiawan, Awan, di Pajak Smart atau di mana, sebutin aja langsung, kan Anda kan wartawan nih, nggak usah khawatir ya, kan kalau wartawan kan punya imunitas ya, sebutin aja YouTubernya Pajak Smart di KPP Taman Sari, gitu aja sebutin ya. Bapak iNews, wartawan, jangan takut-takut, sampaikan aja apa adanya, ya. Pak Sultan yang lu sebutin namanya, kenapa kasus viralnya nggak lu sebutin? Lu mesti sebutin dong, lu kasih link kalau perlu ya, link kasus viralnya yang mana, supaya orang bisa tahu, oh kasusnya yang itu, gitu ya. Kawasan Jakarta ya. Mungkin perlu kami luruskan kepada media ini bahwa yang bersangkutan itu hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Jadi kalau dalam pemeriksaan pajak itu kan ada banyak fase atau tahapan ya. Yang disampaikan di sini sebenarnya pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Karena dalam pemeriksaan itu ada pengujian, ada pembahasan dan juga ada penerbitan SKP ya. Sehingga yang dimaksud di dalam tulisan ini menurut kami adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi bukan dalam konteks pemeriksaan secara keseluruhan, tapi khususnya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian dalam pendapat berikutnya, rilis ini mengatakan pria yang aktif di dunia perpajakan selama 25 tahun ini menjelaskan dalam PMK 18 2021 telah diatur ketentuan bagi para pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa meskipun yang bersangkutan mengaku bahwa sudah aktif di dunia perpajakan selama 25 tahun, mungkin yang bersangkutan itu karena mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak lebih banyak berkecimpung di bidang non litigasi ya, tapi mungkin tidak terlalu banyak dan sering dan tidak punya banyak pengalaman di bidang litigasi. Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sepanjang mengenai pemeriksaan pajak memang telah diatur di dalam Undang-Undang KUP, khususnya pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, dan secara teknis diatur dalam PMK ya. PMK yang pertama sebenarnya adalah PMK 17 tahun 2013
kemudian diubah sebagian dengan PMK 184 2015, dan terakhir diubah dengan PMK 18 2021. Di dalam PMK maupun Undang-Undang KUP juga tidak diatur secara tegas larangan bagi WP atau kuasanya untuk meliput secara elektronik, baik itu langsung atau live maupun tidak langsung. Sehingga menurut kami larangan-larangan itu hanya bersifat narasi saja, tapi bukan merupakan alasan hukum apalagi dasar hukum. Kemudian tulisan berikutnya dari rilis ini mengatakan, salah satunya bahwa seseorang pemeriksa pajak wajib merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan pajak. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa kewajiban untuk merahasiakan data atau informasi WP atau kuasanya itu melekat kepada tim pemeriksa pajak, tapi tidak melekat kepada WP atau kuasanya. Ketika WP atau kuasanya ingin mendokumentasikan secara elektronik, baik langsung live maupun tidak langsung, apa yang terjadi dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, apa yang terjadi dalam pemeriksaan QA maupun yang terjadi dalam pembahasan penelitian keberatan, itu murni tidak dilarang oleh hukum positif manapun di bidang perpajakan. Perlu kami ingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan, pasal 1 angka 3 Konstitusi Amandemen ketiga telah mengatur dengan jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia bukanlah negara pajak. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu perbuatan atau tindakan itu diperbolehkan atau dilarang, tentu harus ada alasan hukumnya yang dimanifestasikan atau diterapkan dalam dasar hukum yang jelas. Kemudian tulisan ini juga Oke, teman-teman ya. Jadi Indonesia pasal Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau lu mau memperbolehkan atau melarang orang melakukan sesuatu, terutama melarang ya, maka harus ada dasar hukumnya. Dan dasar hukumnya harus sesuai yang lu ucapkan. Kalau lu melarang merekam, masih ada tulisan dilarang merekam di dalam undang-undang. Nggak boleh suka-suka lu mentafsirkan sebuah undang-undang menjadi sebuah pelarangan merekam ya, seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum itu, teman-teman ya. juga mengutip ucapan daripada rekan saudara Sultan Manurung, sehingga dalam rangka pemeriksaan saya pikir sudah jelas di PMK 18 tidak boleh melakukan live streaming. Ini juga merupakan kutipan yang menurut kami kurang tepat ya, dan cenderung misleading atau menyesatkan, karena di dalam PMK 18 tahun 2021 yang merupakan perubahan PMK 184 2015 yang juga merupakan perubahan PMK 17 tahun 2013 tidak mengatur dengan tegas bahwa WP atau kuasanya dilarang untuk melakukan peliputan dalam rangka dokumentasi secara elektronik, baik langsung live maupun tidak langsung. Gitu teman-teman ya. Jadi sudah jelas si Bapak Sultan ini mohon maaf nih, beliau ini salah ngomong. Mohon maaf nih, mohon maaf Pak Sultan ya. Tidak ada di dalam rumusan pasal PMK 18 tahun 2021 itu yang mengatakan dilarang merekam. Tidak ada rumusannya, tidak ada normanya, tidak ada yuridisnya, tidak ada tertulisnya. Lu tuh sembarangan menafsirkan undang-undang. Ya, mohon maaf ya Pak Sultan ya. Anda ini sembarangan mentafsirkan undang-undang. Di undang-undang dikatakan pejabat dilarang merahasiakan. Pejabat wajib merahasiakan data wajib pajak gitu kan. Lu terjemahkan menjadi sebuah kalimat bahwa semua orang dilarang merekam, termasuk wajib pajak. Nggak ada rumusan seperti itu ya. Tidak ada rumusan seperti itu. Seorang pejabat, lebih-lebih seorang pejabat tidak boleh sembarangan menafsirkan undang-undang. Tidak boleh menafsirkan undang-undang pakai isi kepala dia, nggak boleh. Harus baca di undang-undang, bagaimana tulisan di undang-undang itu. Di undang-undang itu nggak ada norma itu sembarangan dibikin oleh lu. Ya, Pak Sultan, mohon maaf ya Pak Sultan, kalau mau kita podcast bareng-bareng yuk. Kemudian rilis ini juga menjelaskan, Sultan menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak itu sendiri merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP untuk melaksanakan pemeriksaan. Ya, tadi kami sudah jelaskan di pasal 34 ayat 1, larangan itu berlaku bagi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak termasuk tim pemeriksa. Di pasal 34 ayat 2, kami akan tunjukkan Undang-Undang KUP. Di pasal 34 ayat 2 Undang-Undang KUP, ternyata larangan itu tidak hanya berlaku bagi tim pemeriksa pajak sebagai pejabat, tapi juga berlaku bagi tenaga ahli yang ditunjuk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kami akan kutip dari pasal 34 ayat 2 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi selain tim pemeriksa pajak, selain kepala kantor, tenaga ahli atau konsultan yang digunakan oleh Dirjen Pajak atau Direktur Jenderal Pajak juga dilarang untuk membocorkan rahasia berupa data atau informasi yang diberikan WP atau kuasanya kepada tenaga ahli atau tim pemeriksa yang bersangkutan. Jelas lagi-lagi ini merupakan larangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat atau tim pemeriksa pajak atau kepala kantor, termasuk kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh tim pemeriksa pajak atau yang ditunjuk oleh kepala kantor. Jadi Nah, waktu di KPP Taman Sari itu, si oknum itu mengatakan, "Elu ini juga tenaga ahli, ya si fungsiawan nih tenaga ahli, karena kan lu kuasa wajib pajak." Gue bilang, "Bukan, sorry bos, gue bukan tenaga ahli. Tenaga ahli yang dimaksudkan dalam KUP itu adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP dalam rangka pemeriksaan pajak." Jadi kalau DJP memeriksa orang, dia boleh nih menunjuk seorang tenaga ahli untuk memberikan keahliannya. Tetapi kuasa WP bukan ya, kuasa WP tidak termasuk tenaga ahli yang dimaksudkan di pasal 34. Di pasal 34 itu maksudnya tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP. Kami kuasa wajib pajak bukan ditunjuk oleh DJP, kami ditunjuk oleh si wajib pajak. Masih nggak ngerti si oknum itu ya? Atau dia pura-pura bodoh si oknum itu ya? semua yang berkaitan dengan tim pemeriksa pajak atau pihak yang ditunjuk oleh tim pemeriksa pajak dianggap merupakan pejabat ya, yang tentunya dilarang untuk memberitahukan atau membocorkan data atau informasi WP atau kuasanya. Tetapi bukan merupakan rumusan norma yang mengatur dengan tegas bahwa WP atau kuasanya dilarang untuk memberitahukan apalagi membocorkan data atau informasi milik WP sendiri yang diberitahukan oleh WP atau kuasanya kepada tim pemeriksa pajak. Jadi ini harus dibedakan dengan jelas dan tegas ya. Ya, kemudian di dalam rilis tersebut dijelaskan juga bahwa Saudara Sultan memastikan aturan dalam PMK ini melekat pada para pemeriksa pajak sehingga bila ada aktivitas live streaming saat pemeriksaan maka para pemeriksa pajak dianggap melanggar aturan. Tadi kami sudah jelaskan kepada rekan-rekan bahwa tim pemeriksa pajak dianggap melanggar hukum, khususnya pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP, Jungto pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP apabila pihak yang membocorkan atau memberitahukan itu adalah pejabat. Tapi kalau yang membocorkan atau memberitahukan ke publik melalui informasi elektronik baik langsung live maupun tidak langsung bukan termasuk di dalam larangan yang dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 Jungto pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP. Kemudian rilis ini menjelaskan menurut Sultan ketentuan ini berlaku pula dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP yang sudah kami jelaskan tadi. Pemahaman 34 ayat 1 dan 2 Jungto 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP adalah hanya melekat bagi tim pemeriksa pajak dan tidak melekat bagi WP atau kuasanya. Kemudian Saudara Sultan juga mempersilahkan bila ada seorang WP yang ingin membuka datanya kepada publik. Ya tentu itu sangat dimungkinkan apabila WP atau kuasanya ingin melakukan itu. Dan itu tidak hanya dapat dilakukan di luar kantor KPP atau Kanwil atau kantor pusat, tapi juga dapat dilakukan di dalam sepanjang yang melakukan adalah WP atau kuasanya. Sehingga tidak ada aturan yang melarang bahwa membuka informasi, data dan informasi WP itu hanya boleh dilakukan di luar kantor KPP, Kanwil atau kantor. Oh, jadi menurut si Pak Sultan, lu silakan mau membuka data pribadi lu kepada orang-orang, tetapi jangan di kantor pajak katanya, harus di luar. Nah, pertanyaannya lagi-lagi, Pak Sultan, undang-undang apa yang lu pakai? Di undang-undang apa yang ngomong gitu? Bahwa informasi dan wajib pajak boleh disebarkan oleh si wajib pajak, tetapi tidak di dalam KPP, harus di luar KPP. Undang-undang apa yang lu pakai? Suka-suka lu sih, negara ini. Jangan gitu dong, Pak Sultan ya. Teman-teman semua ini negara hukum Indonesia ini. Jangan pakai persepsi pribadi untuk memaksakan kehendak lu ke orang lain. Lagi-lagi lu seorang pejabat, nggak bisa ya, harus gunakan dasar hukum. Aduh, Kantor Pak pusat Sultan, Pak sepanjang Sultan. itu dilakukan oleh WP atau kuasanya yang bersangkutan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sepanjang dapat dibuktikan pihak yang melakukan itu adalah WP atau kuasanya. Dan oleh karena itu rekan-rekan sekali lagi kami sampaikan persoalannya sekarang ini adalah bukan hanya siapa yang melakukan, tapi poin yang kedua yang paling penting adalah di mana dilakukan. Jadi yang tidak boleh melakukan itu atau yang tidak boleh menyebut
menyebarkan atau membocorkan data dan atau informasi WP itu adalah pejabat, termasuk tim pemeriksa pajak atau tenaga ahli atau pihak-pihak manapun yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Sehingga dengan demikian WP atau kuasanya tidak dilarang. Hal yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa pemberitahuan data dan informasi WP atau kuasanya itu tidak dilarang untuk disampaikan di kantor KPP, Kanwil atau kantor pusat. Apalagi WP atau kuasanya dalam hal ini hanya mendokumentasikan di dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan QA maupun pembahasan penelitian keberatan. Faktanya, semua dokumentasi yang pernah kami lakukan dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan maupun pembahasan penelitian keberatan digunakan oleh majelis hakim di pengadilan pajak untuk pembuktian, dan itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh majelis hakim. Dan oleh karenanya, kalau hal itu dilarang oleh undang-undang, tentu majelis hakim tidak akan menggunakan rekaman yang diliput atau yang didokumentasikan oleh WP atau kuasanya di persidangan pengadilan pajak. Betul, teman-teman ya. Justru di pengadilan pajak sangat-sangat dibutuhkan yang namanya peliputan elektronik tersebut. Karena peliputan itu tidak bisa berbohong. Peliputan elektronik tidak bisa berbohong apa adanya, gitu kan? Nah, jadi kalau diliput elektronik kita jadikan bukti di pengadilan, sudah akan terbuka terang benderang apa adanya. Profesional atau tidak profesional, bangsat atau nggak bangsat tuh si oknum itu. Semua terbuka apa adanya di pengadilan. Tetapi kalau tidak boleh merekam, lah celakalah kita. Kalau dia ngomong A, gua ngomong B, dia ngomong C, gua ngomong D, mana yang benar? Hakim kan bingung. Nah, supaya hakim nggak bingung, harus wajib direkam, teman-teman. Ada perekaman, ada peliputan elektronik. Aduh, susah banget sih berpikirnya si Sehingga oknum. menurut kami apa yang dilakukan oleh WP atau kuasanya dalam peliputan elektronik baik langsung live maupun tidak langsung bukan merupakan perbuatan atau tindakan melawan hukum. Faktanya dokumentasi tersebut digunakan oleh majelis hakim untuk mengungkap fakta persidangan dan untuk mencari alat bukti dalam membuat amar putusan. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai persoalan yang sama dengan kasus yang ada di dalam rilis berita ini, rekan-rekan dapat menghubungi kami untuk dapat mendiskusikannya lebih lanjut. Kemudian kami sampaikan juga kepada rekan Sultan Manurung apabila berkenan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pemahaman pasal 34 ayat 1 dan 2 dan pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP, kami dengan senang hati akan meluangkan waktu untuk mendiskusikan supaya pemahaman yang bersangkutan lebih tepat sasaran dan tentunya lebih sesuai dengan maksud dan tujuan daripada pembuat Undang-Undang KUP. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi, gua juga secara resmi ya melalui video ini mengundang Pak Sultan ya, Pak Sultan Manurung. Kalau Anda nonton video ini silahkan datang ke podcast gua, bisa telepon gua, bisa WA gua. Pasti lu tahu nomor telepon gua dong, nggak mungkin nggak tahu dong. Oke. Nah, tinggal telepon bos lu di kantor pusat biar tahu nomor telepon gua. Nah, kita bisa podcast bersama, Pak. Kita podcast bersama bukan untuk menyudutkan Anda, bukan ya, bukan untuk menyudutkan Anda atau melawan Anda, enggak. Tetapi mari kita berdiskusi secara hukum, secara yuridis normatif supaya masyarakat nggak dibodoh-bodohin, gitu ya Pak Sultan, supaya masyarakat bisa tahu apa adanya, terbuka apa adanya, bagaimana sih konstruksi hukum yang lu maksudkan, dan bagaimana kita maksudkan. Kalau perlu kita undang Pak Rey, atau kalau perlu kita undang juga pihak DJP, kita undang siapa aja boleh. Oke, gua sediakan tempat, oke, podcast dan tempat gue sediakan, fasilitas gue siapkan kalau Pak Sultan bersedia datang ke podcast kita. Oke, supaya teman-teman masyarakat teredukasi dengan baik, teman-teman ya, Pak Sultan, supaya jangan sampai si oknum-oknum brengsek itu dibiarkan berkeliaran di luar sana. Nanti negara kita nggak bisa maju. Nanti dikit-dikit penyelesaiannya pakai korupsi, dikit-dikit pakai uang. Karena apa? Karena tidak transparan. Gitu loh Pak Sultan. Oke, itu ya. Semoga Pak Sultan menonton video ini dan bersedia datang dan kita sangat welcome dan akan menjadikan waktu untuk Pak Sultan. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi. Thank you.